Pasien safety. Pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Menurut Corringan dan Donaldson tahun 2000, pasien safety adalah tidak adanya kesalahan atau bebas dari cedera karena kecelakaan. Menurut Supari tahun 2005, pasien safety adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat keperawatan medis dan keselamatan pengobatan. Lingkup keamanan dan keselamatan pasien. Dalam pencegahan infeksi, desain lingkungan perawatan pasien harus memenuhi persyaratan aman. Perawatan berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan hal berikut. Langkah-langkah pasien safety. 1. 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit, yaitu DAUD 2007. 2. 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit sebagai panduan bagi staf rumah sakit. 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit, yaitu 1. Perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. 2. Pastikan identitas pasien. 3. Komunikasi secara benar saat serah terima pasien. 4. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. 5. Kendalikan cairan elektrolit pekat. 6. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. 7. Hindari salah kateter dan salah sambung selang. 8. Gunakan alat injeksi sekali pakai. 9. Tingkatkan kebersihan tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit sebagai panduan bagi staf rumah sakit. 1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. 2. Pimpin dan dukung staf rumah sakit. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. 3. Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan penilaian yang harus berpotensial bermasalah. 4. Kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf dapat dengan mudah melaporkan kejadian atau insiden serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KPP rumah sakit. 5. Libatkan dengan komunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dorong staf untuk melakukan analisis agar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. 7. Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah-langkah pelayanan pasien safety rumah sakit puskesmas kabupaten. 1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 2. Memimpin dan mendukung staf. 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. 4. Mengembangkan sistem pelaporan. 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jenis-jenis pasien safety. KTD, kejadian tidak diharapkan, mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan. 1. Masalah komunikasi. 2. Masalah SDM. 3. Kegagalan teknis. KNC, kejadian nyaris cedera, near miss, suatu masalah akibat tindakan yang dapat mencederai pasien tetapi tidak terjadi karena keberuntungan, pencegahan, peringatan. Kejadian tidak cedera, insiden yang sudah terpapar klien tetapi tidak timbul cedera. Contohnya itu pasien mendapatkan injeksi ATP 0,25 diberikan 0,5, tidak terjadi apa-apa. Kejadian potensial cedera, kejadian yang berpotensial untuk terjadi cedera tetapi belum terjadi. Contohnya itu braker rusak, tulisan dokter tidak dapat dibaca. Kejadian sentinel,
suatu kejadian yang dapat terjadi cedera yang serius, contohnya operasi pada sisi tubuh yang salah. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Senyum, salam, dan sapa perawat profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.